Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mang Santri Tani, tentunya di channel kecil saya, yaitu channel Mang Santri Tani. Di video kali ini Mang Santri Tani akan membagikan salah satu rahasia agar tanaman durian tetap subur dan pertumbuhannya tidak stuck atau tidak berhenti pertumbuhannya. Salah satunya kita melakukan penyiraman. Sebelum melakukan penyiraman atau sebelum melakukan kita ke tahap selanjutnya, jangan lupa mohon dukungannya kepada channel Mang Santri Tani agar kedepannya channel Mang Santri Tani lebih berkembang lagi dan Mang Santri Tani lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial atau cara-cara mengenai perawatan tanaman durian dengan cara like, komen, dan subscribe, dan tinggalkan komentar Anda. Kalau ada yang ditanyakan silakan tanya-tanya di kolom komentar. Kali ini Mang Santri Tani akan membagikan salah satu rahasia, yaitu penyiraman tanaman durian yang terletak di Kampung Wangun, Desa Batukung, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Tepatnya terletak kebun mini saya ini berada di Blok Sobong. Kali ini Mang Santri Tani akan membagikan cara penyiramannya, dan inilah dia tempat penyiraman Mang Santri Tani dengan menggunakan tampungan yang terbuat dari terpal kolam lele. Nah, inilah Sobat Tani Durian Pemula, kolam ala-ala Mang Santri Tani. Maklum sederhana dikarenakan keterbatasan biayanya. Maka Mang Santri Tani di sini hanya menggunakan penyangganya bambu saja. Biasa, yang penting Sobat Tani tidak mengurangi manfaatnya. Nah, inilah sekedar Mang Santri Tani sepilkan kolam penampungan air untuk nanti melakukan penyiraman ke setiap pohon durian Mang Santri Tani. Seperti ini dia penampakannya, dan inilah dia Mang Santri Tani menggunakan, nah di sini menggunakan paralon atau pipa paralon dengan diameter setengah inci dan memakai stop kran setengah inci untuk pembagiannya dari kolam penampungan airnya. Seperti ini penampakannya Sobat Tani Durian Pemula, khususnya wilayah Padarincang, umumnya semuanya. Nah, seperti ini penampakannya. Lalu Mang Santri Tani kasih stop kran di sini agar nanti ketika kita mau melakukan penyiraman tinggal kita buka saja stop kran yang berada di penampungan airnya. Seperti ini Sobat Tani, mari kita buka. Nah, tinggal buka-buka aja seperti ini, terus semuanya kita buka stop krannya. Nah, di sini Mang Santri Tani yang masih dilakukan penyiraman yaitu kurang lebih 10 pohon durian. Nah, sesudah dibuka seperti ini, kerannya pastikan sudah terbuka semuanya. Tinggal nanti kita cek ke setiap pohon duriannya. Nah, di sini pohon durian Mang Santri Tani relatif usianya ada yang baru 2 bulan sejak tanam, ada yang 2 tahun di sini, dan berbagai macam cara. Ada yang langsung tanam di pohon, ada yang sambung susu, ada yang hasil dari dongkelan. Nah, mari kita cek langsung ke setiap pohonnya. Nah, ini Sobat Tani Durian Pemula, ini jenisnya musangking. Kita cek, kita lihat. Nah, ternyata airnya mengalir. Alhamdulillah. Seperti ini Sobat Tani. Oh ya Sobat Tani, Mang Santri Tani di sini menggunakan selang setengah inci pula. Mang Santri Tani tidak menggunakan
pipa paralon yang setengah inci atau memakai sprinkler ya Sobat Tani. Sekali lagi dikarenakan keterbatasan biaya Sobat Tani. Mudah-mudahan ke depan kalau ada biaya insya Allah akan Mang Santri Tani perbaiki lagi. Yang penting tadi itu yang telah Mang Santri Tani sampaikan, yang penting manfaatnya sama, yaitu untuk menyirami tanaman durian kita ke setiap batangnya ya Sobat Tani ya. Nah seperti ini airnya, ini cukup bagus ini Sobat Tani, mengalir normal. Nah, biar Mang Santri Tani tahu, terutama untuk para petani durian pemula di wilayah Padarincang atau yang hanya sekedar hobi menanam. Nah, silahkan contoh cara sederhana seperti ini, yang penting manfaatnya sama ya Sobat Tani. Kalau Sobat Tani punya biaya atau punya modal, silahkan Sobat Tani mau memakai misalkan pipa paralonnya ke setiap pohon lalu memakai sprinkler, itu lebih baik lagi ya tentunya Sobat Tani. Nah seperti ini kita cek lagi. Ini jenisnya yaitu duri hitam, usia tanam ini kurang lebih 2 bulan ya Sobat Tani. Mang Santri Tani ini menanamnya sebelum bulan puasa kemarin. Nah seperti ini kencang airnya ya Sobat Tani. Nah walaupun ini hanya menggunakan selang yang setengah inci ya Sobat Tani. Dan tadi telah Mang Santri Tani perlihatkan disambung ke pipa paralon yang berada di tampungan air, yang pipa paralonnya ukuran diameternya setengah inci pula. Nah sebetulnya ini tinggal disiasati aja ya Sobat Tani. Oke Sobat Tani, kita pindah lagi ke pohon selanjutnya. Kita cek satu persatu, barangkali ada yang mampet selangnya. Nah di sini ini jenisnya musangking dengan usia tanam yaitu 2 tahun. Ini hasil sambung susu ya Sobat Tani dengan menggunakan pohon lokalan yang berada di sini. Lalu Mang Santri Tani tebang dan disambungkan dengan jenis musangking ya Sobat Tani. Nah, oke, kita lihat dikarenakan ini pohonnya masih subur, kita lanjut ke pohon berikutnya. Kita cek lagi airnya apakah mengalir Sobat Tani. Nah, ini jenisnya duri hitam atau black throne ya Sobat Tani. Sama, ini hasil sambung susu. Nah, kalau ini dari pohon dongkelan ya Sobat Tani. Insya Allah nanti kalau ada waktu Mang Santri Tani akan bikinkan videonya atau cara bagaimana kita membuat tanaman durian hasil dari dongkelan. Nah, yang penting di sini kita fokus ke penyiraman. Airnya mengalir. Bagus, ini usia tanam 2 tahun sejak sambung susu, jenisnya duri hitam Sobat Tani. Lalu oke, kita lanjut menuju ke pohon berikutnya. Kita lanjut ke pohon berikutnya ya Sobat Tani. Nah, di sini kita cek. Nah, ini dia si kecil mungil. Durian kesayangan Mang Santri Tani. Ini jenisnya bawor Mang Santri Tani. Usia tanam 2 bulan. Dan ini waktu ditanam dulu usianya atau tingginya baru 50 cm, sekarang udah 1 meter lebih ya Sobat Tani. Nah alhamdulillah airnya mengalir Sobat Tani, tidak ada kendala. Nah ini dia jenisnya bawor Sobat Tani. Nah, airnya normal mengalir dan ini kencang ya Sobat Tani. Oh ya Sobat Tani, di wilayah kami, tepatnya di wilayah Padarincang, ini musim kemarau sudah mulai Sobat Tani. Di sini sudah 6 hari atau kurang lebih 1 minggu tidak turun hujan sama sekali siang ataupun malam. Makanya Sobat Tani kalau punya tanaman durian premium, jenisnya seperti premium, harus penyiramannya maksimal Sobat Tani agar tidak terganggu pertumbuhannya. Nah ini lanjut ke pohon selanjutnya. Ini dia duri hitam Sobat Tani.
Nah, dan yang ini jenisnya montong. Kenapa berdekatan? Karena Mang Santri Tani dulunya menanamnya ini awalnya montong dulu nih Sobat Tani ya, karena Mang Santri Tani belum tahu apa itu durian montong, ciri-cirinya baik daun, batang. Jadi Mang Santri tanam, ternyata setelah Mang Santri Tani pelajari ini durian montong. Ya bukan tidak bagus ya, itu selera karena Mang Santri Tani kurang hobi. Maka Mang Santri Tani menanamnya di dekatnya lagi di sini, kurang lebih jaraknya hanya sekitar 2 meter ya Sobat Tani, durian pemula. Nah, ini montong usianya 2 tahun sama hasil sambung susu ini Sobat Tani. Nah, kalau di sini pohonnya tadinya udah ada nih pohon lokal. Maka Mang Santri Tani tebang. Nah, di sini Mang Santri Tani potong Sobat Tani. Kurang lebih ketinggian dari tanah yaitu 1 meter. Nah, akhirnya di sini Mang Santri Tani menggunakan bambu. Pokoknya diusahakan apa aja kita manfaatkan ya Sobat Tani ya, kalau kita tidak mempunyai biaya atau kurangnya biaya atau modal ya Sobat Tani, yang penting air nyampe mengalir ke setiap pohon. Ini Mang Santri Tani menggunakan bambu untuk menyambungkan dari ujung selang, kurang lebih 2 meter. Nah, di sini Mang Santri Tani, nah disinilah hasil sambung susunya. Mang Santri Tani di sini memakai 3 batang agar kuat nanti pertumbuhannya. Nah, kita lanjut lagi Sobat Tani durian pemula ke pohon durian selanjutnya. Kita cek satu persatu ya Sobat Tani. Sengaja video ini dibikinkan oleh Mang Santri Tani tidak di skip agar Sobat Tani durian pemula lebih mudah untuk memahaminya dan lebih mudah untuk dimengertinya. Barangkali Sobat Tani durian pemula ada yang ingin mempraktekannya atau kebingungan. Nah, dengan cara seperti ini alhamdulillah ya Sobat Tani. Nah, ini mengalir juga airnya Sobat Tani. Nah, ini jenisnya sama, ini jenisnya duri hitam, usia tanam 2 bulan. Kalau yang ini Sobat Tani menanam langsung di tanah, dari polybag langsung kita tanam di tanah, tidak memakai atau bukan memakai cara sambung susu. Nah, airnya mengalir Sobat Tani. Alhamdulillah mengalir normal seperti ini. Tuh Mang Santri Tani tuh. Ini airnya cepat sekali meresapnya. Dan usahakan Mang Santri Tani kalau kita menyiram tanaman durian kita, diusahakan harus sampai kenyang ya Sobat Tani ya. Jangan tanggung-tanggung karena kebutuhan airnya dikarenakan musim kemarau ini kebutuhan airnya juga cukup lumayan banyak ya Sobat Tani. Jangan asal-asalan Sobat Tani. Nah, ini jenisnya sekali lagi duri hitam, usia tanam 2 bulan, ketinggiannya kurang lebih sudah mencapai hampir 2 meter Sobat Tani. Oke, lanjut ke pohon selanjutnya. Nah, di sini Mang Santri Tani ada durian yang dekat dengan penampungan. Ini dia montong. Nah, usia tanam ini 2 tahun Sobat Tani. Nah, sama ini hasil dongkelan Sobat Tani. Usianya sejak sambung susu ini 2 tahun. Jenisnya sekali lagi montong ya Sobat Tani. Nah, untuk pertumbuhannya alhamdulillah relatif normal dan sehat ya Sobat Tani. Salah satunya yaitu tadi Mang Santri Tani berbagi dengan cara rutin melakukan penyiraman dan pemupukan. Nah, inilah dia. Seperti ini penampakan kolam penyiraman Mang Santri Tani. Nah, sangat-sangat sederhana sekali ya Sobat Tani. Dikarenakan di kebun Mang Santri Tani banyak bambu, maka Mang Santri Tani manfaatkan. Inilah dia kolam penyiraman ala-ala Mang Santri Tani. Sebetulnya Mang Santri Tani ingin memakai kayak kerangka besi atau kerangka behel yang sudah dibuat khusus untuk kolam penampungan. Dikarenakan keterbatasan biaya, mau bagaimana ya udah kita manfaatkan barang yang ada di sekitar kebun, salah satunya menggunakan bambu seperti ini ya Sobat Tani. Nah,
Sekali lagi yang penting manfaatnya ya Sobat Tani. Nah, jangan bingung Sobat Tani, jangan bingung, aduh gimana ini, nggak punya biaya, mahal biayanya. Insya Allah perlahan-lahan ya Sobat Tani, yang penting ada airnya aja dulu. Yang penting ada mata airnya untuk kita alirkan ke kolam penampungan yang ada di kebun kita dengan cara seperti ini Sobat Tani. Sekali lagi, inilah dia jenisnya durian montong yang jaraknya dari kolam penampungan kurang lebih hanya 2 meter. Maka Mang Santri Tani hanya menggunakan bambu seperti ini ya Sobat Tani durian pemula. Nah, seperti ini penampakannya. Bambu 1 batang dibelah 2. Dan kolamnya ini ukurannya 2 meter persegi dengan ketinggian kolam hanya 50 cm ya. Demikian Sobat Tani, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih.